Selamat pagi, saya Ibu Sujiatmin, Ibu dari Jokowi. Pagi saya bangun pagi, habis sholat subuh saya zikir, ngaji, dan juga semoga badan saya selalu sehat. Bijak, harus jujur, kerja keras, tulus, dan ikhlas. Pasti dilindungi sama Allah. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Jalan Sunyi Sujiatmi. Sujiatmi Notomiharjo sukses besar melampaui standar kesempurnaan seorang ibu dalam mendidik dan mengasuh pada tiap fase anak-anaknya. Dengan perkasa, ia menembus batas kelas. Ia mendobrak feodalisme hedonis strata sosial yang mengembalikan kesejatian sistem meritokrasi dengan menghantarkan putranya menjadi Presiden Republik Indonesia ke-7. Hal itu gerakan mirip revolusi sunyi. Ia memang selalu menepi dalam sunyi, melahirkan sang putra sendirian karena pihak rumah sakit pelarang pihak keluarganya menemaninya, membesarkan putra-putrinya dengan peran ganda sebagai ibu dan istri sekaligus manajer ekonomi keluarga. Ia sama sekali bukan politisi dan pebisnis besar, hanya seorang ibu yang membantu suaminya dalam menopang ekonomi rumah tangga dengan membuka kios kayu dan bambu. Tapi ketika putranya memasuki ring tinju politik, sebagai pelatih ia tak pernah kalah pada setiap pertandingan elektoral dan tidak jumawa saat menang. Malah menepi teramat jauh dari gelanggang. Meskipun ia harus menelan getirnya praktik politik ultraliberal yang menyerang kehormatan diri dan keluarganya, ia tetap rutin mengaliri energi ketuhanan untuk kebaikan keluarganya, bangsa, dan negara. Sebelum Panglima dan para prajurit pemfitnah dirinya meminta maaf, jauh dari publikasi ia telah memaafkan mereka. Terasa ia hatam membaca alur sejarah dan arus zaman guna menjaga keseimbangan dan kepentingan yang jauh lebih besar, sekalipun getirnya ia telan sendiri. Saat menderita sakit pun sama sekali tidak ada kehebohan ataupun headline di media massa. Yang ternyata sakitnya telah menaun. Sampai wafat pun ia terhindar dari kerumunan massa lantaran situasi pandemi COVID-19. Bagi keluarga dan orang-orang dekatnya, ia menjadi energi terbesar sang putra. Pipa yang mengaliri energi itu terentang dari pengalaman panjang resolusinya sebagai istri dan ibu sejak 1 dekade lebih usai Perang Dunia Kedua. Atau setelah ia menikah dengan Wijiatno Notomiharjo pada tahun 1959 sampai ia tutup usia. Dalam spektrum sosial, energi tersebut buah konsistensinya sebagai individu masyarakat dan hamba Tuhan yang baik di muka bumi. Ia mengamalkan ajaran agama melampaui identitas dan simbol karena telah mendarah daging menjadi perilaku sehari-hari dalam landscape kebudayaan Jawa. Jika manusia tempat kesalahan dan alfa, al-insanu mahallul khotta' wan nisyan. Dengan pencapaian besarnya seperti ini, ia pasti segera insyaf dengan menggiring dirinya pada jalan yang seharusnya. Oleh karenanya, di akhir hayatnya, ada gium innama almar'u hadithun ba'dah, fakun hadisan hasanan limawwa'a, melekat pada dirinya, bahwa sesungguhnya setiap orang akan menjadi kisah setelah ia tiada, maka jadilah kisah yang baik bagi orang yang sadar. Sujiatmi Notomiharjo telah menjadi kisah baik itu. Seandainya sang putra bukan Presiden Republik Indonesia ke-7, ia akan tetap menyandang predikat kisah baik dari tingginya akhlak dan budi pekertinya.